Saya, Latofi, penulis buku Kill CSR, akan mendongeng tentang buku yang saya tulis sendiri. Dongengnya begini, berawal dari kemarahan John Elkington. Ketika seorang kawan bernama Jalal, selebriti di jagat CSR Indonesia, mengabarkan akhir tahun lalu bahwa John Elkington yang mengenalkan triple bottom line yang tersohor itu marah dan kecewa. Saya bereaksi biasa saja. People, planet, dan profit sebagai teori yang ia bangun untuk mendasari perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial, menurutnya gagal menciptakan kondisi bumi yang lebih baik. Itu kata John Elkington. Memang para CEO hanya mengutip teorinya di pidato-pidato maupun buku laporan keberlanjutan. John pantas berang karena perusahaan-perusahaan tidak cukup berlari kencang alias lambat dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya. Begitu juga pada ukurannya. Perusahaan besar tetapi hanya melakukan yang tidak sebanding. Intinya, ia marah dengan kelakuan perusahaan. Bagi kita di Indonesia, kemarahan John juga berlaku. Pimpinan perusahaan merasa telah melakukan yang berguna untuk masyarakat dan lingkungan, serta memberi keuntungan berarti bagi perusahaan, padahal tidak signifikan. Mendengar kemarahan John, saya hanya tertawa. Triple bottom line yang sudah cukup lama. Lalu ISO 26000 mengenai tanggung jawab sosial juga tidak bisa dibilang kemarin. Perlu instrumen yang lebih mudah diterima semua pihak untuk menjalankan tanggung jawab sosial. Untuk itulah saya menulis buku ini. Hanya dalam perjalanan pendek satu pesawat, buku ini bisa dilumat dengan habis. Turun dari pesawat, Anda akan tahu kemana mulai melangkah. Bukunya boleh dibuang. Mengenang Rachel Carson, wanita tua yang meninggal karena kanker ini pantas disebut sebagai Bunda Marianya CSR. Karena buku Silent Spring yang ditulisnya, dunia terbakar dendam kepada perusahaan. Buku yang diterbitkan 1964 itu dipenuhi tragedi lingkungan. Karena Rachel Carson suatu hari di tahun 1970 yang menggemaskan, 20 juta orang Amerika berkumpul di 3 kota. Mereka menggedor-gedor industri konsumsi yang mulai bangkit setelah Perang Dunia Kedua. Industri yang mencemari lingkungan dimaki-maki. Semua itu bermula dari kepulangan Rachel Carson ke kampung halamannya, Springdale, Pennsylvania, Amerika Serikat. Ia menangis dan marah menyaksikan tidak ada lagi burung, tidak ada lagi bunyi kodok dan bunyi binatang-binatang lainnya yang meramaikan desanya. Semua terasa sunyi. Di sisi lain, ia menemukan buangan limbah pestisida di sungai. Dan Rachel merasakan betapa pembangunan telah merambah desanya. Suara traktor mengaum, membongkar tanah untuk persawahan. Pohon-pohon ditumbangkan untuk memperbesar area pertanian. Ia tidak anti kemajuan, tapi laporan dalam bukunya menyentakkan semua orang. Betapa musim semi yang indah, dengan suara-suara alam seperti dalam memorinya, telah berubah membisu.
Penyakit kanker juga muncul akibat memakan ikan yang tercemar oleh pestisida. Yang indah kemudian menjadi horor. Ingatan jutaan orang pada 22 April 1970 itu masih tertuju pada kisah Silent Spring dan kematian Rahel yang tragis karena kanker. Rahel pada saat itu, yang kemudian kita kenal sebagai Hari Bumi, bagaikan melahirkan kesadaran kolektif umat manusia untuk berlaku arif. Pesannya tidak mudah dilupakan. Bumi harus dijaga kelestariannya agar umat manusia tidak menderita. Industri dituntut tanggung jawabnya. Dari momentum inilah tanggung jawab sosial perusahaan itu lahir. Ironi Indonesia. Ketika masyarakat dunia, Amerika, melawan kerusakan lingkungan pada 1970, Indonesia justru mengadopsi kerusakan dengan meningkatkan penggunaan pestisida untuk atas nama peningkatan produksi pangan nasional. Hutan dibabat untuk mencetak sawah. Kita mengalami yang lebih parah dari Silent Spring-nya Rachel Carson. Produksi pangan dan hewan terus merosot tajam. Tanah tidak lagi bervitamin. Hutan pun makin habis. Banjir dan kekeringan merebak. Angka kemiskinan meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Begitu juga angka kematian karena kanker yang terus meningkat. Apakah ini yang kita wariskan untuk anak cucu kita kelak? Siapa mau komite Brundtland? Kedengarannya seperti nama makanan. Broeder, roti yang enak gitu, roti khas Belanda. Komite inilah yang meletakkan dasar bagi arah perkembangan peradaban umat manusia. Ia melawan pretensi kerusakan lingkungan akibat keresahan, keserakahan perusahaan atau target pembangunan dari suatu negara. Yang dipikirkan olehnya adalah bagaimana hidup kita saat ini dan anak cucu kita kelak tidak boleh jatuh korban, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Ini adalah komite Brundtland yang dipimpin oleh Gro Harlem Brundtland, seorang wanita. Itulah esensi pembangunan berkelanjutan yang dimaksud oleh komite Brundtland. Selanjutnya Anda berpikir dari masing-masing posisi Anda. Identifikasi rintangan. Judul ini jangan membuat Anda bosan. Karena terlalu sering disebut dalam teori manajemen. Rasa bosan membunuh motivasi untuk melakukan tanggung jawab sosial. Mungkin saja Anda bosan menghadapi banyaknya proposal yang masuk, yang intinya meminta dana. Ubah rasa bosan itu dengan keinginan tahuan. Misalnya, kenapa orang-orang atau kelompok masyarakat gemar meminta sumbangan? Apakah karena masyarakat cukup mafhum dengan program kemitraan dan bina lingkungan dari BUMN misalnya, yang harus ditempuh dengan menyorongkan proposal. Kepada swasta pun mereka sama mencobanya dengan proposal. Mungkin saja Anda berpikir mereka tidak ubahnya seperti pengemis. Atau Anda mendapatkan kesimpulan bahwa sumbangan yang pertama kali diberikan oleh perusahaan memancing proposal sumbangan berikutnya dan berikutnya seterusnya. Mungkin saja perusahaan menikmati rasa aman karena masyarakat di sekeliling menganggap perusahaan Anda sebagai perusahaan baik sehingga perlu dijaga. Rintangan bisa saja terbentang. Sedemikian rupa atau Anda membuatnya seperti aral merintang untuk berkuda. Kita perlu mengetahui dan mengukur semua rintangan dengan pengamatan yang tajam, karena kita
akan melompatinya. Begitulah hakikat menjalankan tanggung jawab sosial sesuai ISO 26000, melampaui segala aturan. Lakukan tanggung jawab sosial sekuat tenaga Anda, karena akan baik untuk memompa jantung perusahaan Anda. Energi yang muncul dari dampak positif program akan menjadi oksigen yang baik bagi pertumbuhan program. Sampai di sini, kemarahan John Elkington perlu disyukuri. Kita akan belajar untuk mempercepat dan memperluas perubahan dari program tanggung jawab sosial. Kalau Anda tidak memahami tantangannya, jangan melompat. Yakin, tulang Anda akan patah. Kill CSR. Banyak yang percaya kalau corporate social responsibility atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tanggung jawab sosial perusahaan itu sungguh-sungguh sebagai strategi bisnis. Saya termasuk yang percaya. Kepercayaan itu didasari pengertian bahwa CSR adalah alat untuk mencapai tujuan baik dari perusahaan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Perusahaan memiliki visi. Di pihak lain, masyarakat juga memiliki harapan. Dua hal ini bila bertemu mirip laki dan perempuan yang baru jadian. Masa pacaran harus dijaga dengan berbagai program dalam CSR agar sampai ke jenjang pernikahan. Sampai ke pernikahan, tentu banyak menemui masalah. Terkadang masing-masing tergoda untuk bercerai karena ini dan itu. Rumit juga ya untuk melakukan CSR. Sebenarnya tidak. Satu resep untuk tidak bercerai, pastikan masing-masing stakeholder mendapatkan keuntungan yang sama dengan perusahaan. Kalau sama-sama enak, mana mungkin perusahaan membiarkan pasangannya berlalu? Begitu juga sebaliknya. Loyalitas masyarakat terhadap perusahaan atau produknya akan terbentuk menjadi brand sosial yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Sampai di sini, bagaimana mungkin Anda bercerai? Sampai di sini, CSR yang tadinya alat atau strategi menjadi darah daging bagi perusahaan. Masalahnya, CSR sebagai strategi bisnis di Indonesia menjadi bias makna manakala perusahaan, masyarakat, dan pemerintah mempermainkannya. Bagi perusahaan yang setengah-setengah menjalankan CSR, kata CSR seringkali diperkosa untuk menunjukkan kedermawanan. Padahal, katakanlah dana yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sebagai sumbangan tidak akan mengurangi kemuliaan perusahaan. Masyarakat juga akan mengenangnya sebagai perusahaan baik. Masyarakat dan pemerintah sebagai stakeholder perusahaan memperkosa lagi kata CSR untuk tujuan-tujuan jangka pendek mereka. Singkatnya, mereka berlomba bikin proposal untuk minta dana CSR bagi kegiatan-kegiatan yang mungkin saja tidak memberikan manfaat apapun bagi keberlangsungan perusahaan. Apalagi keberlangsungan bumi kita tercinta. Menyaksikan perkembangan ini saya tidak marah sebagaimana John Elkington. Tetapi saya berbakat untuk menjadi pembunuh berdarah dingin. Kata CSR menurut saya harus dilenyapkan untuk menghindari pemerkosaan yang tiada henti. Tentu hanya dengan satu syarat. CSR telah menjadi darah daging bagi perusahaan. Semua berlangsung dengan sendirinya tanpa perlu lagi menyebutnya sebagai CSR. Tetapkan 5 hingga 10 tahun. Untuk menjadikan CSR sebagai darah daging perusahaan, butuh waktu. Tetapkan 5 hingga 10 tahun.
sebagai saat di mana kita tidak lagi menyebutnya. Perusahaan tidak lagi memiliki divisi CSR, apalagi direktur CSR. Bila banyak perusahaan menetapkan 5 hingga 10 tahun untuk kill CSR, maka dalam masa itu, stakeholder pemerintah dan masyarakat akan berubah. Mereka akan malu menyorongkan proposal permintaan dana karena perusahaan tidak lagi mengatakan CSR, apalagi dana CSR. Kolaborasi harga mati. Bukan ingin mengekor para fundamentalis yang kerap berdemo dengan selalu memaksakan kehendak, alias tidak ingin berkompromi sedikit pun. Harga mati di sini lebih untuk menunjukkan bahwa kolaborasi teramat penting untuk kill CSR. Mengganti kata CSR menuntut perusahaan menggunakan kata kolaborasi sebagai idiom baru. Walau sesungguhnya bukan baru. Kolaborasi akan menjadi sakti untuk menangkal segala macam tuntutan yang memaksa dari para stakeholder. Kolaborasi menempatkan semua pihak sama-sama untung. Kolaborasi juga membuka banyak kemungkinan untuk berinovasi. Mulai dari titik nol. Tidak ada yang lebih indah bila kita mengingat semua hal yang berawal dari titik nol. Sama seperti akan menikah. Kita biasanya menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan besar. Kita tidak ingin terpeleset sedikit pun. Bahkan kita tidak ingin kucing menyeberang jalan di depan kita. Ini bagi yang percaya tahayul, kucing menyeberang ke kiri dianggap membawa kesialan. Apalagi kucingnya hitam. Tidak masalah bila Anda percaya dengan isyarat kucing menyeberangnya Anda. Menurut saya, kepercayaan itu menunjukkan Anda sedang fokus dengan apa yang Anda lakukan. Positif saja. Ketika kucing menyeberangi Anda ke kiri, maka perlu hati-hati dan mencermati setiap keputusan atau langkah operasional bisnis Anda. Antisipasi terhadap resiko sangat dibutuhkan. Cek kembali apakah SOP atau Standard Operating Procedure penanganan darurat sudah dibuat dan bagaimana mekanismenya. Kalau kucing menyeberangi Anda ke kanan, Anda tidak boleh terlena dengan kesuksesan yang akan diraih. Siapkan instrumen untuk mengevaluasinya, sehingga perusahaan bisa terus melakukan pengembangan. Mempersiapkan diri dari titik nol atau start, semua divisi harus terlibat dalam CSR. Begitu juga dari jenjang terbawah hingga paling atas. Semua mempersiapkan diri. Mengawalinya dari titik nol untuk melakukan terobosan penting. Saya menganjurkan 7 terobosan yang berurutan agar kita bisa mencapai happy ending dengan menciptakan kehidupan kita saat ini dan anak cucu kita kelak sesuatu yang berkualitas. Lakukan terobosan. Bila John Elkington marah karena perusahaan kurang cepat mengakselerasikan tanggung jawab sosialnya, serta kurang besar dampaknya terhadap perubahan, maka kita harus melakukan terobosan. Terobosan juga perlu dilakukan, bukan hanya karena kemarahan John, tapi kemarahan alam. Hal itu bisa kita lihat misalnya dengan terjangan banjir di mana-mana, hingga London yang jago air pun tak luput. Seorang John Kerry tak mau kalah dengan Al Gore menceramahi Asia akan perubahan iklim. Ia
mengingatkan negara kepulauan yang paling menderita saat ini karena naiknya muka air laut akibat perubahan iklim. Perlu aksi nyata untuk keluar dari bencana. Niat baik Kerry perlu dihargai, terlepas dari kepandaian berdiplomasi mereka yang memanfaatkan momentum tangisnya dunia. Amerika Serikat sebenarnya juga menderita akibat dingin yang ekstrim. Tidak ada lagi benua yang aman. Australia mengalami panas yang ekstrim sehingga kebakaran merebak di mana-mana. Terobosan pertama dimulai dari pengambil keputusan. Mau tahu apa yang diguncingkan oleh manajer CSR dan stafnya? Salah satunya adalah atasan mereka. Ia bisa di posisi direktur, vice president, atau direktur utama. Orang-orang di lingkaran pekerja CSR itu mungkin saja frustasi. Setiap usulan program mentok keputusan. Sementara mereka menghadapi tekanan dari para stakeholder. Orang yang frustasi kadang berbicara ngawur. Misalnya, bos mereka bukan orang yang tepat dengan jabatannya. Atau jabatannya ketinggian dibanding kemampuannya. Saya lebih baik mengatakan staf yang ngawur. Visi mengenai pembangunan berkelanjutan harus dibangun bersama. Disepakati roadmap-nya dan ditaati agenda aksinya. Tidak bisa seorang staf menganggap pimpinannya sebagai manusia super yang tahu semua dan cepat memutuskan. Justru pimpinan ada untuk menunda setiap keputusan sampai benar-benar diketahui alasannya. Merumuskan visi pembangunan berkelanjutan sebagai landasan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial harus menjadi terobosan awal yang penting. Kalau tidak memiliki visi, yakin program CSR akan ngawur. Terobosan kedua, menghitung jejak karbon. Yang membuat pelaksanaan CSR tidak berkembang adalah pimpinan yang tidak kreatif. Mereka tidak pernah mencari tahu apa itu CSR dan bagaimana manfaatnya. Mereka cenderung malas menganggap CSR sebagai beban yang tidak perlu. Lantas, untuk menghindar, mereka menanyakan apa dasar hukumnya. Adakah peraturannya? Setelah membaca peraturan pun akan dicari celah untuk tidak melakukannya. Mungkin itu adalah gambaran yang paling buruk. Gambaran lainnya adalah bingung bagaimana menganggarkan tanggung jawab sosial perusahaan, bagaimana menghitungnya. Sementara peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perseroan terbatas mengatakan wajib dianggarkan dan menyerahkan penentuan besarnya kepada direksi perseroan berdasarkan kepatutan dan kewajaran. Tidak perlu bingung, tanggung jawab sosial perusahaan adalah mengelola resiko akibat keputusan dan operasi. Dasar penghitungannya tentu saja dari berapa jejak karbon perusahaan dan dampak langsungnya pada komunitas. Bila sudah menghitung berapa jejak karbon, perusahaan akan tahu berapa besar tanggung jawab sosial yang harus dilakukan. Terobosan yang ketiga, kaitkan dengan produktivitas. Salah satu penghalang kenapa perusahaan ragu untuk menjalankan CSR adalah pertanyaan mereka, apa gunanya bagi kami? Sangat berguna. CSR bisa meningkatkan produktivitas. Caranya, seluruh divisi diminta untuk bergabung dalam komite CSR yang dipimpin oleh CEO. Kemudian, masing-masing membuat rencana pengembangan produktivitas divisinya dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan. Keseluruhan dari rencana pengembangan itu dikaitkan dengan marketing.
sehingga hasil akhirnya merupakan keuntungan bagi perusahaan. Kedengarannya manis. Itulah tanggung jawab sosial perusahaan. CSR bukanlah suatu yang terpisah dari bisnis perusahaan. Keberlangsungan perusahaan akan ditentukan dari tanggung jawab sosialnya. Terobosan keempat, bangun kemitraan melalui forum CSR daerah. Regulasi CSR atau yang terkait dengan CSR di Indonesia adalah cerita misteri. Ada peraturannya tetapi menjadi tanda tanya pada pelaksanaannya. Situasi ini tentu tidak menguntungkan bagi semua pihak. Saya menemukan satu solusi untuk memecah kebekuan dengan mendorong pembentukan forum CSR di daerah, di tempat perusahaan beroperasi. Dari pengalaman selama ini, dalam forum CSR daerah terjadi komunikasi 3 pihak, perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Melalui forum, semua menjadi terang. Kolaborasi kemudian bisa dijalin. Masing-masing membuat rencana pengembangan produktivitas divisinya dengan memperhatikan pembangunan. Terobosan yang kelima, bangun standar. Kebingungan pelaku bisnis untuk menjalankan tanggung jawab sosial adalah tidak adanya standar pada sektor mereka. Yang ada hanyalah prinsip-prinsip umum. Sangat penting, misalnya, bagi perusahaan perbankan, melalui asosiasi perbankan, secara bersama membangun standar CSR perbankan. Begitu juga pada sektor pertambangan. Namun saran saya, jangan buat forum CSR berdasarkan sektor, karena akan menciptakan eksklusivitas yang tidak perlu. Namun, bila bergabung di dalam forum CSR daerah, bukan hanya dengan stakeholder, tetapi akan bertemu dan menjalin kemitraan dengan perusahaan sektor berbeda. Terobosan keenam, menghitung nilai dampak program keberlanjutan. Semua yang dilakukan dalam rangka tanggung jawab sosial harus dihitung nilai dampaknya, baik terhadap komunitas maupun terhadap perusahaan. Menghitung nilai dampak bisa menggunakan rumus sederhana dengan menjumlahkan semua nilai pengaruh dari program dikurangi nilai biaya. Kalau ternyata banyak sekali selisihnya, berarti program memberikan nilai dampak yang cukup bagus. Terobosan ketujuh, komunikasikan capaian keberlanjutan. Seringkali kita sungkan untuk menyampaikan keberhasilan ke internal perusahaan maupun ke publik. Buang jauh-jauh kesungkanan itu karena akan menghambat pengembangan lanjut dari program keberlanjutan perusahaan. Komunikasi akan memberikan resonansi positif untuk terus memompa energi keberlanjutan. Banyak pihak akan menjadikannya sebagai inspirasi. Mereka pasti mengenang kebaikan kita sebagai sumber dari kebaikan mereka selanjutnya. Mengkomunikasikan nilai dampak program keberlanjutan akan sangat disenangi oleh yang menerimanya. Hal itu akan menjadi wisata hati dari kepenatan kita setiap hari dalam menerima informasi media yang bertendensi kabar buruk adalah berita bagus. Agar menjadi kabar baik, sebagai berita bagus, maka kreatiflah merancang komunikasinya. Saya Latofi, penulis Kier CSR, mengucapkan selamat merenungi tulisan buku ini yang
saya dongengkan.